Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Semoga Anda dalam keadaan sehat dan senantiasa Allah melimpahkan barokahnya kepada kita semua. Saya dengar-dengar Anda ini seorang yang menyukai training, tetapi membutuhkan masukan, pilihan atau pendalaman apakah personal development ataukah organizational development. Jadi tujuan daripada pembahasan kali ini adalah menghasilkan rekomendasi apakah pilihan pendalaman ke arah personal development ataukah ke organizational development. Kita akan memberi masukan mengenai apakah itu talent mapping. Talent mapping adalah alat assessment yang dirancang untuk menggambarkan pola berpikir, merasa, serta berperilaku produktif. Fungsinya deskriptif maupun prediktif. Sedangkan yang dimaksud dengan bakat adalah pola pikiran, perasaan, perilaku yang muncul secara alami berulang kali dan dapat digunakan untuk sesuatu yang produktif. Ini definisi dari Donald O. Clifton, seorang profesor psikologi dari Lincoln University, dan beliau adalah founder dari Gallup Organization. Hasil talent mapping ditampilkan dalam 5 hasil, yaitu urutan bakat, peta bakat, potensi kekuatan, dan strength cluster map, serta tipologi kekuatan. Baiklah, kita akan masuk kepada tampilan pertama, yaitu urutan bakat. Urutan bakat adalah susunan 34 bakat dari 1 sampai 34 yang menentukan kekhasan masing-masing orang. Perbedaan itu berdasarkan perbedaan isian daripada yang Anda berikan di dalam pengisian kuesioner bakat. Di dalam talent mapping kita fokus pada 7 bakat pertama dan 7 bakat berikutnya. 7 bakat pertama dinilai sebagai bakat dominan. Saya akan jelaskan. 7 bakat dominan pertama adalah communication, developer, significant, strategic, arranger, maximizer, harmony. Dapat diartikan bahwa Anda ini adalah seorang yang mudah berkomunikasi, seorang yang suka mengembangkan potensi orang lain, seseorang yang senang bisa tampil dan mendapat perhatian umum, dan seorang yang mempunyai dorongan untuk selalu mencari jalan terbaik dalam mengatasi permasalahan. Dan juga Anda ini seorang yang suka mengatur atau mendayagunakan sumber daya manusia untuk mengelola sesuatu. Anda juga seorang maximizer, seorang yang cenderung untuk membuat suatu hasil dari yang baik menjadi lebih baik, atau Anda adalah seorang yang perfeksionis. Ketujuh, Anda orang harmoni. Anda seorang yang menjauhi dari konflik. Anda menyukai keselarasan. 7 bakat berikutnya sebagai bakat dominan adalah connectedness, analytical, input, responsibility, ideation, learner, dan positivity. Anda adalah seorang yang meyakini bahwa segala sesuatu itu mempunyai kaitannya dengan sesuatu yang lebih besar, biasanya spiritual, kaitannya dengan spiritual. Analytical, Anda yang percaya pada fakta dan data. Anda seorang mempunyai bakat input. Anda kadang suka mengumpulkan informasi dan barang yang Anda sukai. Anda yang seorang responsibility, bertanggung jawab terhadap apa yang sesuatu yang sudah menjadi komitmen Anda. Anda adalah seorang yang memiliki bakat ideation, punya banyak ide. Learner, suka menikmati proses belajar dan mencari referensi-referensi yang dibutuhkan. Dan juga Anda adalah orang yang positivity. Kadangkala Anda terdorong untuk menciptakan suasana keceriaan di dalam suatu pertemuan. Selain itu, perlu juga diperhatikan atau sebagai wawasan saja bahwa terdapat 7 bakat yang di posisinya 7 terbawah. Itu adalah bakat lemah atau bakat keterbatasan Anda.
yaitu yang paling bawah ada nomor 34, disiplin. Ini mengartikan Anda tidak suka keteraturan, tidak nyaman kalau segala sesuatu serba diatur, serba teratur. Kemudian competition, Anda tidak suka hal-hal yang berkaitan dengan persaingan. Konteks, Anda tidak terlalu menyukai untuk menelusuri sesuatu ke masa lalu. Kemudian yang 31, empati, Anda adalah seorang yang kurang bisa merasakan perasaan orang lain. Kemudian deliberatif, Anda tidak terlalu teliti. Self-assurance nomor 29 diartikan sebagai Anda kadang-kadang ragu terhadap diri Anda sendiri. Dan konsistensi 28, Anda orang yang tidak terlalu teratur dalam segala hal. Nah, itulah dari urutan bakat. Tampilan hasil kedua berikutnya adalah sebagai peta bakat. Peta bakat adalah sebaran 34 bakat ke dalam 4 klaster, yaitu cluster thinking, kumpulan bakat-bakat yang berkaitan dengan proses berpikir, terbagi ke dalam 2, yaitu bakat otak kanan dan bakat-bakat di otak kiri. Kemudian cluster influencing, yaitu kumpulan bakat yang mempunyai dorongan untuk mempengaruhi orang lain. Dan cluster relating adalah bakat-bakat yang berhubungan dengan berkaitan dengan sosial, interaksi sosial. Dan yang terakhir adalah cluster striving, yaitu bakat-bakat yang berkaitan dengan Anda bekerja, Anda berusaha, Anda bagaimana keuletan Anda di dalam melakukan produktivitas. Terlihat di sini bahwa dalam bentuk jumlah sebaran bakat ada 4 di otak, ada 4 di cluster thinking, dan ada 4 di relating. Sedangkan terdapat 3 yang bakat dominan di influencing dan di striving ada 2. Menandakan bahwa Anda sebenarnya mempunyai karakteristik dari 4 cluster tersebut, namun yang cukup menonjol adalah di thinking, yaitu 4, yaitu yang merah strategic, ada ideation, analytical, learner, dan input. Sedangkan di relating ada 2 yang kuat, yaitu developer dan harmonis, sedangkan 2 lain adalah connectedness dan positivity. Untuk influencing Anda punya 3 yang kuat, yaitu maximizer, significance, dan communication. Dapat diartikan Anda adalah orang yang tipe berpikir, tipe sosial, juga tipe mempengaruhi orang lain, tapi juga ulet dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Kemudian hasil yang ketiga berupa potensi kekuatan, terdiri dari 14 potensi kekuatan. Ini adalah aktivitas-aktivitas yang berpotensi menjadi kekuatan apabila Anda menggunakannya, mengasahnya, dan menjadikan sesuatu menjadi andalan. Antara lain berupa communicating, coordinating, publishing, strategizing, developing, marketing, mentoring, advising, presenting, consulting, advertising, redacting, reaching, dan distributing. Hasil yang berikutnya adalah tampilan dalam bentuk strength cluster map. Strength cluster map adalah tampilan gambar yang mentampilkan 114 aktivitas, termasuk di situ ada 15 aktivitas bidang yang dibagi ke dalam 8 cluster, yaitu cluster N, networking, berhubungan dengan interaksi sosial, cluster head atau headman berhubungan dengan memimpin, mempengaruhi orang lain, cluster S atau server berhubungan dengan aktivitas melayani atau merawat, kemudian cluster GE atau general ideas berhubungan dengan imajinasi dan kreativitas dan ide-ide, cluster T adalah cluster thinking berhubungan dengan proses berpikir, cluster reasoning berhubungan dengan menggunakan berpikir logis,
Cluster E atau elementary adalah berhubungan dengan aktivitas indoor, dan cluster TE berhubungan dengan kegiatan outdoor atau aktivitas teknis. Itu yang deretan di dalam, kotak-kotak di dalam sebenarnya adalah mewakili hasil pengisian kuesioner Anda tentang bakat, sedangkan deretan kotak yang ada di luar mewakili minat Anda terhadap aktivitas 114 aktivitas. Apabila ditampilkan dalam bentuk warna, artinya itu intensitas mengenai kegiatan tersebut Anda kuat sekali, dan sebaliknya berwarna hitam itu intensitasnya rendah sekali. Gradasinya dari merah menurun menjadi berikutnya adalah kuning, kemudian putih, abu-abu, dan akhirnya yang paling rendah adalah hitam. Apabila ditampilkan dalam warna merah, maka itu intensitasnya tertinggi. Apabila dua susunan ditampilkan merah-merah, maka itu diartikan bahwa seperti contoh ini presenting. Ini berarti bahwa aktivitas presenting Anda sukai sekali dan didukung oleh bakat yang kuat. Sedangkan sebaliknya apabila kedua kotak sisi dalam maupun luar ditunjukkan dalam keadaan gelap seperti ini, cashiering itu pembayaran atau berurusan dengan uang, ini artinya Anda tidak menyukai kegiatan cashiering dan tidak didukung oleh bakat yang ada. Sedangkan apabila tersusunnya di dalam merah, di luarnya putih atau cenderung gelap, maka ini diartikan Anda mempunyai potensi bakat. Di sini kegiatan animating, dan ini Anda belum menyukai atau belum mengetahui, dan ini berpotensi untuk dikembangkan apabila Anda memilih untuk dikembangkannya. Apabila sebaliknya, misalnya yang di dalam gelap, yang di luar terang, misalnya bookkeeping di luar hitam, di dalam putih, ini sama sekali tidak disukai walaupun ada sedikit dukungan dari bakat. Counseling di luar merah, di dalam putih, ini artinya Anda menyukai dan sudah mahir tetap terhadap kegiatan konseling, tetapi Anda tidak ada bakat sama sekali. Secara umum, gambaran terhadap strength cluster map menunjukkan bahwa terdapat warna merah dan kuning kuat di networking dan juga di general ideas, dan sebagian terlihat tidak seluruhnya ada di influencing, ada di headman dan di elementary. Ini menandakan bahwa Anda dominan di aktivitas networking, yaitu berhubungan dengan edukasi, motivasi, mengkomunikasikan atau mewakilkan atau menjadi mewakili sebagai edukator, sebagai motivator, sebagai ambassador maupun komunikator. Dan sebagian di headman, di sini misalnya merah coordinating, Anda kuat sekali. Dan di general ideas ini mewakili bahwa Anda sangat berminat pada aktivitas yang bersifat imajinasi, bersifat ide-ide, bersifat kreativitas. Selanjutnya adalah mengenai hasil tampilan tipologi kekuatan. Tipologi kekuatan adalah menampilkan 30 tipologi manusia yang terkait dengan kekuatan yang produktif. Sebenarnya juga masing-masing ini adalah gabungan dari para aktivitas yang ada. Misalnya untuk edukator itu sebenarnya gabungan yang berisi training, teaching, advising, consulting, coaching. Disebut sebagai tipologi edukator, berisikan kegiatan yang bersifat memotivasi, mendidik. Di sini tampil dengan grafik batang, ke arah kanan ditampilkan merah, artinya kegiatan atau tipologi tersebut positif,
sedangkan sebaliknya ke arah kiri adalah negatif. Makin panjang batang, grafik batang adalah menunjukkan intensitasnya. Demikian juga kalau yang untuk batang hitam makin kuat ke kiri artinya menunjukkan makin negatif tipologi tersebut. Secara sepintas tipologi yang kuat adalah di kelompok relating dan di kelompok individu kotak kanan, dan sebagian lagi di elementary dan di influencing. Nah, puncak daripada grafik batang yang ke arah kanan menjadikan Anda sebagai personal branding, yaitu Anda sebagai marketer, orang yang pandai memasarkan sesuatu, Anda seorang yang komunikator, Anda mudah berkomunikasi, Anda seorang arranger, mampu mengelola atau menata sumber daya yang ada, Anda adalah seorang yang strategis, Anda pandai memilih jalan yang terbaik atau melakukan perencanaan, menyusun perencanaan. Anda juga seorang edukator atau mendidik atau mengembangkan, memberi motivasi kepada orang lain. Berdasarkan gambaran tersebut, dikaitkan dengan pemilihan personal development atau ke organizational development, kita coba lihat apabila Anda mendalami personal development, maka untuk melakukan pengembangan individu dibutuhkan kegiatan yang bersifat proses belajar, mengerti manusia dengan lebih baik, dan bisa memahami manusia lebih baik seperti adanya empati dan learner. Menurut pandangan saya, personal development membutuhkan bakat developer, belief, individualization, learner, communication, dan empati. Nah, dibandingkan dengan bakat yang ada pada Anda, ternyata yang mencukupi hanya communication dan developer. Learner ada tapi sangat jauh daripada 7 bakat yang ada. Jadi yang memenuhi hanya 2 atau sekitar 33%. Hal ini diartikan bahwa bakat yang ada pada hasil Anda tidak terlalu mendukung apabila Anda menekuni personal development. Mari kita lihat apabila Anda menekuni organizational development. Seorang organizational development paling tidak dibutuhkan arranger, communication, developer, belief, dan learner. Tidak perlu Anda individualization dan empati. Nah, dibandingkan dengan hasil talent mapping Anda, maka terdapat kecocokan atau potensi yang bisa dimanfaatkan berupa bakat communication, developer, arranger, learner, dan belief. Walaupun belief di posisi 16, tapi kadang-kadang bisa mendukung. Memperhatikan hasil pada SCCM, ternyata Anda mempunyai kekuatan untuk membuat konsep, yaitu conceptualizing, writing, menulis, kemudian memeriksa redaksi tulisan Anda, yaitu aktivitas interpreting, translating, organization. Ini menandakan bahwa Anda bisa mengambil referensi-referensi dan menerjemahkannya dan bisa dimanfaatkan untuk bahan-bahan pengembangan. Dan Anda juga suka memasarkan atau marketer dan juga memajukan orang, yaitu edukator. Jadi Anda mempunyai modal dalam hal membuat konsep tentang training, conceptualizing, membuat tulisan, yaitu aktivitas writing, redacting, translating, dan Anda juga mempunyai kekuatan dalam menginformasikan mengenai konsep dan tulisan Anda, yaitu marketer, publishing, marketing, presenting, dan distributing. Dan Anda bisa melakukan edukasi terhadap training. Ya, Anda mempunyai potensi dalam kegiatan communicating, developing, mentoring, advising, consulting, dan teaching. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat direkomendasi bahwa Anda lebih cocok mendalami training di area organization development.
dan Anda mempunyai potensi dalam hal membuat konsep-konsep tentang training, membuat tulisan-tulisan yang berkaitan dengan training, dan menginformasikan serta memasarkan konsep dan tulisan Anda tentang training, dan melakukan edukasi training di berbagai kesempatan. Nah, untuk mempertajam atau menguatkan potensi tersebut, Anda bisa menambah pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan potensi-potensi tersebut sehingga Anda menjadi mahir dan terampil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.